Selamat siang, Pak Andi dan teman-teman. Kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai listrik statis. Kita mulai pertama dari soal nomor 1. Diketahui bahwa dua titik A dan B masing-masing berjarak RA-nya itu 4A dan RB-nya itu 2A dari muatan Q. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan medan listrik di titik A dan titik B. Maka kita bisa pakai rumus perbandingan, yaitu rumus EA berbanding dengan EB. Maka kita masukkan rumusnya K dikali Q per RA kuadrat sama dengan K dikali Q per RB kuadrat. Nah, karena K sama Q itu sama, kita bisa coret masing-masingnya. Lalu kita bisa sederhanakan menjadi 1 per RA kuadrat sama dengan 1 per RB kuadrat. Maka RA-nya itu tadi 4 dan RB-nya itu 2. Maka kita bisa masukkan 4 A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Lalu kita tinggal kuadratkan menjadi 16A kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Atau kita sederhanakan lagi menjadi 16A kuadrat sama dengan 4A kuadrat. A kuadrat itu bisa kita coret. Lalu perbandingannya adalah 16 banding 4 atau 4 berbanding 1. Maka RA-nya sama dengan 4 dan RB-nya sama dengan 1 perbandingannya. Berikutnya soal nomor 2. Diketahui kapasitornya itu 5 mikroF yang dimuati dengan baterai 20 volt. Maka kita bisa cari Q1-nya, yaitu mengalihkan si 5 mikroF ini dengan 20. Kita dapat itu 100 mikrocoulomb. Lalu yang Q2-nya itu tidak bisa dicari karena dia tidak ada muatan. Selanjutnya kita bisa mencari kapasitor pengganti pada rangkaian paralelnya, yaitu dengan menambahkan 5 ditambah 20. Mendapatkan hasil 25 mikrofarad. Lalu untuk Q totalnya itu Q total itu cuma sama dengan Q1 atau sama dengan 100 mikrocoulomb. Maka kita bisa cari V-nya itu menggunakan rumus Q total per kapasitor penggantinya. Q totalnya tadi 100 dibagi dengan 25, maka hasilnya 4 volt. Nah, setelah kita dapat tegangannya, kita bisa mencari rangkaian, bisa mencari Q aksennya, yaitu dengan rumus C1 dikali V. C1-nya itu tadi 5 mikrofarad dikali dengan 4 volt. Maka Q aksennya mendapatkan 20 mikrocoulomb. Atau besar muatan akhir yang dimiliki 5 mikrofarad sekarang adalah 20 mikrocoulomb. Berikutnya soal nomor 3. Diketahui terdapat muatan
listrik Q1. Q1-nya itu 10 mikrokolom atau 10 pangkat minus 5 kolom. Lalu Q2-nya itu 20 mikrokolom atau 2 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Lalu R12-nya itu A. Lalu R23-nya diketahui itu 0,5 A. Lalu kita bisa masukkan ke rumus persamaannya, yaitu F12 sama dengan F23. Lalu kita masukkan rumusnya, K dikali Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R23 kuadrat. Lalu K ini bisa kita coret karena sudah pasti sama. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam 10 pangkat min 5 dikali 2 kali 10 pangkat minus 5 per R12 kuadratnya itu berarti A kuadrat sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 minus 5 dikali dengan Q3 ya. Sorry, ini Q3 berarti ya, per 0,5 A kuadrat. Lalu kita dapat Q3-nya itu 10 pangkat min 5 dikali dengan 0,5 kuadrat. Maka Q3-nya sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 0,25. 2,5 dikali 10 pangkat minus 6 kolom, atau Q3-nya itu sama dengan 2,5 mikrokolom. Terakhir, soal nomor 4. Diketahui jika pada titik X dan Y dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt, maka muatan yang tersimpan dalam rangkaian adalah jadi kita selesaikan rangkaian seri dulu yang di atas. Kita masukin aja rumusnya, itu 1/R total sama dengan 1/2 ditambah 1/3. Itu hasilnya 5/6, atau R totalnya itu adalah 6/5. Lalu kita selesaikan rangkaian ini. Kan yang atas sudah menjadi satu, kita selesaikan sama yang bawahnya, yang sama yang 4 mikrofarad ini dengan secara paralel. Maka R totalnya itu 4 ditambah 6/5, atau hasilnya itu 26/5 mikrofarad. Setelah itu kita selesaiin rangkaian yang terakhirnya, itu berarti yang sama yang ini, sama yang 2 mikrofarad ini. Jadi 1/R total itu sama dengan 1/2 ditambah 1/26/5. Itu R totalnya. Maka 1/R total sama dengan 18/26, atau R totalnya itu 13/9 mikrofarad. Maka rumus yang terakhir yang harus kita selesaikan adalah Q yang ditanyakan, sama dengan C dikali V. C-nya itu 13/9 dikali 10 pangkat minus 6, supaya dia menjadi kolom, lalu dikali dengan 12. Hasilnya itu 17,33 kali 10 pangkat minus 6
kolom. Ini hasilnya. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai material listrik statis, beberapa contoh soalnya. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.